Tuhan Yesus menjelaskan sebuah prinsip penting di dalam Matius pasal yang keempat ayat 19. Kita akan baca Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, kepada para murid-muridnya di awal, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, di sini Yesus menawarkan sebuah tawaran yang ajaib, "Come follow me." Ya, datang dan ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, menjadi penjala manusia artinya kita bisa membawa orang lain datang kepada Yesus. Kita menjadi seorang influencer yang bisa mempengaruhi orang lain melalui hidup kita datang kepada Yesus. Nah, setiap kita pasti ingin menjadi berkat. Setiap kita mau bawa orang-orang yang lain, keluarga kita, teman kita, kenalan maupun orang yang kita temui kepada Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan sebuah prinsip penting. Sebelum kita menjadi seorang influencer yang bisa menarik jiwa, yang bisa memberi pengaruh kepada orang lain, dimulai Yesus berkata, "Follow me, ikutlah aku." Artinya, saudara sekalian, bagaimana kita bisa membawa orang lain kepada Yesus melalui hidup kita? Kita harus belajar dulu bagaimana menjadi seorang pengikut yang baik. Karena, saudaraku, ternyata sebuah pepatah berkata, "He who cannot be a good follower, ya, cannot be a good leader." Orang yang tidak bisa menjadi pengikut yang baik, tidak akan bisa menjadi pemimpin yang baik. Alias, kalau saudara mau jadi pemimpin yang baik, dimulai lebih dulu jadilah pengikut yang baik. Kalau kita mau menjadi seorang influencer, pembawa pengaruh, maka lebih dulu kita jadi seorang follower yang baik, good follower. Nah, saudara sekalian, dari kalimat ini kita belajar bahwa seseorang bisa memberi pengaruh baik setelah ia belajar mengikuti apa yang baik. Saya ulang lagi statement ini. Seseorang bisa memberi pengaruh yang baik, menjadi pengaruh yang baik, menjadi good influencer, setelah ia belajar untuk mengikuti apa yang baik. Nah, itu sebabnya judul khotbah saya malam ini adalah How to Follow. Ya, bagaimana kita bisa menjadi seorang pengikut yang baik. How to follow. Cara mengikuti. Nah, saudara sekalian, kita harus belajar cara yang benar untuk menjadi pengikut Yesus dan menjadi pengikut orang-orang yang mempengaruhi hidup kita. Bagaimana orang tua kita mungkin jadi pengaruh dalam hidup kita, guru kita di sekolah, mungkin juga pendeta atau gembala sidang kita, atau kakak rohani kita, atau ketua BFA kita, atau juga mungkin ada mentor kita, atau mungkin ada bos kita, ada atasan kita yang seringkali memberi pengaruh dalam diri kita. Nah, tentunya, saudaraku, sekali lagi, untuk kita bisa menjadi orang yang berdampak bagi banyak orang, itu dimulai seperti yang Yesus katakan, sebelum kamu jadi penjala manusia, kamu harus belajar untuk ikut aku dulu, menjadi good follower. Dan ini contoh, saya tayangkan beberapa foto-foto orang-orang yang influencer, yang berpengaruh. Ya, saya nggak tahu saudara tahu semua, ada Warren Buffett, ya, seorang yang dikenal dengan ahli saham terbaik di dunia sampai hari ini. Ada juga ya Jeff Bezos, ya, yang gundul itu pemilik daripada yaitu Amazon, ya. Lalu juga ada Jack Ma, Alibaba. Ada juga yang paling kanan Anda mungkin belum tahu, dialah pemilik Tesla, ya. Itulah Elon Musk, ya, seorang yang kaya raya hari ini dan punya begitu banyak mimpi besar, baik termasuk saudaraku dia mau membuat yaitu vacation ke planet, ya, ke luar angkasa, dan sebentar lagi saudara-saudara bisa buka Eropa, vacationnya ke planet Mars. Ya, lalu juga ada siapa itu yang di kiri bawah, yaitu tetangga saya, ya kan, dia bintang film yang terkenal dan bintang film yang katanya terkaya, ya. Dia lalu ada Stephen Curry juga pemain basket yang sangat legendaris
saat-saat ini. Ada juga itu siapa? Nah, yang nonton drama Korea pasti tahu itu ya. Nah, lalu juga ada Pak Jokowi, Presiden Indonesia. Nah, ini adalah contoh-contoh trendsetter, orang-orang yang berpengaruh di dalam kehidupan banyak orang. Nah, jadi saudara, how to follow ini mengajar buat kita bagaimana kita menjadi seorang good follower sebelum hidup kita berdampak bagi banyak orang. Nah, bagaimana sih syarat menjadi seorang good follower? Ada beberapa poin yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah jangan ikuti contoh yang buruk. Never follow a bad example. Jangan ikuti contoh yang buruk. Kenapa, saudaraku? Karena begini, pada dasarnya plagiator terhebat di dunia ini. Saya ulang lagi, manusia pada dasarnya adalah seorang plagiator, seorang peniru yang terhebat di dunia ini. Jadi ternyata bukan cuma orang China ya, yang tukang tembak, tukang palsu dan sebagainya, tapi semua manusia pada dasarnya diciptakan Tuhan menjadi makhluk plagiator terhebat di dunia ini. Ya, saya punya teman di mana dia bisa menirukan suara pendeta-pendeta. Ya, dia bisa persis dengan gayanya, suaranya persis para pendeta-pendeta yang terkenal. Jadi dia bisa nirukan. Dan ada teman saya, dia ternyata bisa membuat sesuatu yang persis dengan aslinya, sesuatu barang. Nah, saudara sekalian, kita semua manusia adalah seorang plagiator terhebat di dunia. Nah, apapun yang kita pakai hari ini, apapun yang kita lakukan hari ini, apapun yang kita ucapkan hari ini, ya, next, adalah sebagian karena kita meniru orang lain. Sebagian karena kita mencontoh orang lain, ya. Lihat sejak kecil kita mencontoh orang tua kita. Ya, sejak kecil kita di sekolah meniru guru kita, orang-orang yang jadi idola kita, yang mulai kita tiru. Nah, saudara sekalian, jadi kita ini adalah orang yang pandai meniru dan suka meniru. Ya, buktinya lihat orang yang punya sebuah daya tarik menjadi trendsetter, begitu dia melakukan sebuah perubahan model rambut, maka para followernya akan ikut berubah semua rambutnya, ya kan? Kalau saudaraku dia pakai sesuatu barang tertentu, maka akhirnya followernya juga akan pakai barang tertentu. Itu sebabnya biasanya trendsetter jadi endorsement daripada produk-produk tertentu. Dan Anda harus tahu itu tidak gratis. Biasanya mereka akan dapat yaitu uang dari donatur orang-orang yang mau produknya dipakai. Nah, kita tidak boleh yaitu meniru apa yang buruk. Jangan ikuti contoh yang buruk. Amsal 4 ayat 14 sampai 15. Saya coba baca dalam terjemahan bahasa sehari-hari. Alkitab berkata demikian. Jangan menuruti cara hidup orang jahat dan jangan meniru perbuatan mereka. Ayat 15. Janganlah menaruh perhatianmu kepada mereka, jauhilah mereka, dan jalanlah terus. Nah, jadi Raja Salomo sudah mengingatkan kita, jangan kita meniru perbuatan mereka yang jahat. Contoh-contoh yang tidak baik, kita tidak boleh turuti. Nah, saudara sekalian, jadi untuk kita menjadi seorang good follower, yang pertama, jangan contoh yang buruk. Ucapkan bersama saya, 2, 3. Jangan contoh yang buruk. Saudara sekalian, dalam zaman raja-raja, pada waktu Raja Yehuda, kerajaan Yehuda, dalam 24 ayat 8-9. Kita lihat, ada seorang raja bernama Yoyakim. Ya, Alkitab berkata, Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Yehuda. Dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehustan binti Elnatan dari Yerusalem. Tapi lihat ayat yang ke-9. Ia, Yoyakim, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lihat kalimat yang saya garis bawahi, tepat persis seperti yang dilakukan ayahnya. Saudaraku. Nah, lihat bagaimana ternyata ayat ini menjelaskan
Yoyakin, next, meniru persis kejahatan ayahnya Yoyakim dengan menyembah berhala, dengan meninggalkan Tuhan Allah Israel, di mana Yoyakin sangat mengidolakan ayahnya Yoyakim, raja sebelumnya, di mana akhirnya dia berbuat jahat persis seperti yang ayahnya lakukan. Dan akibatnya bangsa Yehuda kalah, next, dan ditawan oleh kerajaan Babel. Saudara, akhirnya kalau Anda baca dalam 2 raja-raja selanjutnya, kerajaan Yehuda dihancurkan oleh kerajaan Babel. Kenapa? Gara-gara sang pemimpinnya Yoyakin berbuat jahat persis seperti yang Yoyakin ayahnya lakukan. Nah, beda sekali dengan seorang bernama Samuel. Next. Samuel berhasil sebagai seorang nabi, sebagai pemimpin bangsa Israel, karena ia mencontoh apa yang baik dari keluarga Imam Eli. Dan Samuel menolak apa yang buruk dari keluarga Imam Eli. Saudara masih ingat kan bahwa keluarga Imam Eli punya 2 orang anak, Hofni dan Pinehas, yang ternyata suka korupsi, bahkan tukang berzina di dalam bait suci. Hidup mereka, perbuatan mereka sangat buruk sekali. Yang menarik, saudaraku, Samuel itu dia bisa mengambil apa yang baik dari keluarga Imam Eli, tetapi Samuel menolak contoh yang buruk dari keluarga Imam Eli. Nah, ini adalah faktor kedewasaan. Walaupun Samuel masih muda, tapi Samuel bisa memilih apa yang baik dan menolak contoh-contoh yang buruk. Nah, saudara sekalian, sebuah kalimat berkata demikian, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ya kan? Sebaliknya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada apa? Dagingnya. Saya mau tanya dulu, saya mau lihat orang-orang yang suka makan ikan siapa? Ya, yang pasti jangan ikan empal, saudara itu. Kalau itu bukan ikan, ya toh. Nah, bahwa segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sebaliknya sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Nah, apa arti peribahasa ini? Sebaik-baiknya orang, next, pasti ada kekurangannya. Nah, sebaliknya sejahat-jahatnya orang, seburuk-buruknya orang pasti ada apa? Ada kebaikannya. Nah, tugas kita seperti makan ikan. Dagingnya yang makan, tulangnya jangan dimakan. Nah, ada banyak orang, ada banyak anak-anak muda juga, begitu dia gandrung dengan seorang idola, orang yang wow berpengaruh, maka apapun yang dilakukan dan diperbuat, diucapkan oleh sang idola, mentah-mentah dilakukan, di copy, dan ini sebuah kesalahan banyak orang. So sekalian, jadi kita harus menolak semua contoh yang buruk dan hanya mengambil contoh yang baik. Nah, cara tidak mencontoh yang buruk. Caranya, next, gunakan standar Alkitab sebagai ukuran baik dan buruk. Ya, jadi yang menjadi standar itu bukan apa yang kita pandang benar, apa yang kita pikir baik. Kenapa? Karena yang baik belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Alkitab itu adalah standar ukuran untuk benar dan salah, untuk baik dan buruknya. Sekalipun orang yang kita idolakan ternyata bercerai, ya kan? Maka kita tidak kemudian berkata, "Oh, orang itu aja bercerai kok, apalagi saya." No. Saudara, kita harus belajar hanya mencontoh apa yang baik dan menolak apa yang buruk. Nah, cara berikutnya untuk kita tidak mencontoh yang buruk, tidak semua yang dilakukan idola kita harus dituruti. Amin. Nggak nanti idola kita tiba-tiba ya toh ngedrugs. Lalu kita mencontoh juga, ya hancur kita. Jangan. Lalu berikutnya, cepat belajar dari kesalahan dan kebaikan orang lain. Ya kan? Nggak ada hamba yang sempurna.
Nggak ada pendeta yang sempurna. Kalau saudara mau cari pendeta yang sempurna, nah itu Pastor Yongki. Kalau saya banyak kekurangannya, saudaraku. Iya kan, saudaraku? Jadi, saudara, kita itu nggak boleh gampang kecewa dengan orang lain yang kita jadikan panutan. Kenapa? Tadi saya berkatakan, segemuk-gemuknya ikan pasti ada apanya? Tulangnya, durinya. Sebaliknya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada apanya? Ada dagingnya. Nah, mari kita belajar, saudaraku. Nggak ada orang yang sempurna, kecuali Tuhan Yesus. Itu sebabnya, contohlah apa yang baik, dan jangan tiru apa yang buruk. Yang setuju, katakan amin. Ya, saya kurang dengar, katakan amin. Ya kan? Nah, yang kedua, saudaraku. Bagaimana syarat menjadi seorang good follower? Yang kedua, jangan dengarkan nasihat yang salah. Do not listen to the wrong advice. Jangan dengarkan nasihat yang salah. Kenapa? Karena setiap hari kita ini pasti mendengar suara-suara nasihat. Kita membaca suara-suara tulisan-tulisan nasihat. Baik itu dari orang-orang di sekitar kita, maupun dari sosial media, dari buku-buku baca, dari berita-berita yang kita baca. Dan, saudaraku, mari kita belajar, jangan dengarkan nasihat yang salah. Kenapa? Amsal 14 ayat 15 berkata, dalam terjemahan bahasa sehari-hari, orang bodoh percaya kepada setiap perkataan. No, apapun yang orang selalu dipercayai, itu orang bodoh, ya kan, saudaraku? Sebaliknya orang bijaksana bertindak hati-hati, ya. Dalam NCV version, fools will believe anything. Orang yang bodoh akan percaya apapun juga. But the wise thing about what they do. Tetapi orang yang bijaksana akan menimbang dulu apa yang dia akan kerjakan saat dia menerima perkataan, saat dia membaca nasihat, saat dia mendengar nasihat. Nah, saudara sekalian, jadi kita ini tidak boleh menerima nasihat yang salah. Nah, di Alkitab dan kehidupan kita sehari-hari banyak contoh orang yang sukses saat dia menerima nasihat yang baik. Tetapi ada banyak contoh orang yang gagal, hancur, gara-gara menerima nasihat yang salah. Nah, Bapak Ibu, contohnya siapa? Di Alkitab, anak Daud, salah satunya bernama Amnon. Anak Daud memperkosa Tamar, adik tirinya, Tamar yang cantik, adik tirinya, itu saudaraku dari istri Daud yang lain, diperkosa oleh Amnon akibat gara-gara Amnon mengikuti nasihat salah, nasihat yang menjerumuskan dari seorang sahabatnya, yaitu pamannya sendiri, saudaraku. Nah, saudaraku lihat bagaimana Amnon hancur hidupnya gara-gara salah menerima nasihat. Dan kalau Anda baca, akhirnya Amnon dibunuh oleh Absalom karena balas dendam karena adik Absalom yaitu Tamar telah diperkosa oleh Amnon. Berikutnya, contoh berikutnya di Alkitab, saudaraku, anak seorang raja terkenal yaitu Raja Salomo yang bernama Raja Rehabeam. Karena Rehabeam anak Salomo menerima nasihat yang salah dari teman-teman sebayanya dan dia menolak nasihat yang baik dari para penasihat tua-tua pada zaman Raja Salomo ayahnya. Dan akibatnya gara-gara nasihat yang salah, Rehabeam melihat bahwa akibatnya bangsa Israel pecah jadi dua. 10 suku menjadi kerajaan Israel, dan hanya 2 suku, suku Yehuda dan suku Benyamin menjadi kerajaan Yehuda. Dan saudara sekalian, kita melihat bagaimana gara-gara nasihat orang bisa jadi berhasil, tetapi orang juga bisa jadi gagal atau hancur. Nah, jadi saudaraku, berhati-hatilah dengan setiap nasihat yang kita dengar. Tidak selalu nasihat dari orang tua kita ternyata baik. Tidak selalu nasihat orang tua kita buruk, ya kan? Tidak selalu nasihat dari para mentor kita itu salah, tetapi tidak semua nasihat dari para mentor kita baik. Nah, saudaraku, orang bodoh, next, adalah mereka yang menerima apapun nasihat yang didengarnya. Wah, ini akan
berbahaya sekali, saudaraku. Orang yang terjerumus kalau kita menerima nasihat yang salah. Nah, bagaimana cara tidak menerima nasihat yang salah? Next. Dekatkan diri kita, ya, next, kepada mereka yang memberi nasihat yang benar. Ya, saudara-saudara coba lihat reputasi orang tersebut. Kalau nasihatnya selalu sesuai firman Tuhan, dekatkan diri Anda kepada orang-orang demikian. Mungkin, saudaraku, orang itu tidak terlalu terkenal, atau mungkin orang itu kalau memberi sebuah nasihat seringkali agak pedas. Tetapi Anda harus tahu, apapun nasihat yang seolah-olah pedas sekalipun, tapi kalau itu membawa kita kepada kebenaran firman, maka itu akan membawa kepada kehidupan. Alkitab berkata bahwa orang bebal membenci nasihat yang baik. Tetapi, saudaraku, orang bijak adalah orang yang suka menerima teguran dan didikan. Lalu berikutnya, jauhi mereka yang memberi nasihat salah. Saudara-saudara, di tempat pekerjaan, kalau saudara punya teman-teman yang selalu memberi nasihat-nasihat yang salah, sudahlah, kalau memang kamu sudah cekcok terus dengan pasanganmu, ya udah, cari aja pasangan yang baru. Nah, itu jelas teman-teman yang memberi nasihat yang salah. Maka saudara harus menjauhi. Sebaliknya, next, pertimbangkan setiap nasihat yang kita dengar, ya, dengan mereka yang bijaksana dan dewasa. Saudara-saudara, kalau Anda terima nasihat, sebelum Anda ngambil keputusan, kalau ini penting, Anda bisa minta nasihat dari gembala saudara. Anda bisa minta nasihat dari para pemimpin, kakak pembina rohani saudara. Anda bisa minta nasihat dari orang-orang yang berpengalaman untuk cari pertimbangan, sehingga apakah benar nasihat itu Anda turuti atau tidak. Jadi, saudara sekalian, yang pertama tadi, jangan mencontoh apa yang buruk. Lalu yang kedua, jangan menerima nasihat yang salah. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Syarat menjadi seorang good follower adalah jangan terbawa arus tren yang salah. Do not be carried away by wave of the wrong trend. Jangan terbawa arus tren yang salah. Saudara-saudara, hari-hari ini kita dibombardir dengan tren-tren yang baru. Ya kan? Ada banyak tren-tren yang dengan cepat sekali menyebar di mana-mana. Ada kata-kata slang yang akhirnya dengan cepat menyebar di mana-mana, ya kan? Ada juga, saudaraku, sebuah fashion yang dengan cepat menyebar di mana-mana. Bahkan juga di sosial media, ada juga di YouTuber-YouTuber orang-orang yang akhirnya membawa tren-tren pembaruan. Saya mendengar kalau orang YouTuber yang datang ke sebuah rumah makan, lalu dia cerita makanannya yang enak dan sebagainya, maka mendadak akhirnya itu rumah makan jadi ramai sekali. Kenapa? Karena orang-orang ikut tren. Dan saudara sekalian, mari kita belajar. Jangan terbawa arus tren yang salah. Kenapa? Karena suara mayoritas, next, suara mayoritas belum tentu benar. Ingat ya, suara kebanyakan orang belum tentu benar, tetapi suara minoritas juga belum tentu salah. Nah, jadi artinya suara minoritas bisa benar dan salah, suara mayoritas juga bisa benar dan salah. Ayat yang terakhir kita baca, Yesus memberi nasihat apa? Matius 7 ayat 13 sampai 14. Saya baca dalam terjemahan bahasa sehari-hari. Yesus berkata demikian, masuklah melalui pintu yang sempit. Sebab pintu dan jalan yang menuju ke neraka besar dan lebar. Lihat, dan banyak orang yang melaluinya. Nah, jadi justru jalan yang menuju kepada neraka, jalan yang menuju kepada kehancuran, banyak pengikutnya. Ya, banyak followernya, ya, akan jadi tren. Tetapi ayat 14, tetapi sempit dan sukarlah pintu dan jalan yang membawa kepada hidup, dan hanya sedikit orang yang menemukannya. Followernya nggak terlalu banyak, tetapi menuju kepada kehidupan, menuju kepada sebuah keberhasilan. Nah, dari ayat ini, Tuhan Yesus sedang mengajar buat kita
agar kita jangan terpesona dengan kesuksesan materi seseorang, dengan kekayaan seseorang. Jangan terkagum dengan popularitas seseorang, dengan banyaknya follower yang ada di sosial medianya, maupun dengan semua gelar-gelar yang hebat. Tetapi ternyata terpesonalah terhadap kekayaan karakter dan rohani. Saudara sekalian, lihat bahwa yang banyak followernya belum tentu benar. Yang sedikit followernya belum tentu salah. Mana buktinya? Coba kalau Anda percaya, Anda lihat Hitler, ya, pemimpin Nazi di Jerman, mempunyai jutaan follower waktu dia memerintah di Jerman dan di negara-negara yang ditaklukkan Jerman. Lihat, Hitler pengikutnya jutaan orang. Tetapi waktu Yesus hidup, dia hanya mempunyai 12 orang murid. Nah, perhatikan bagaimana ternyata Tuhan Yesus followernya tidak sebanyak Hitler. Tapi Anda tahu kan, Tuhan Yesus membawa kepada kehidupan, sementara Hitler membawa kepada kehancuran dan kebencian, rasis dan sebagainya, permusuhan. Nah, hal yang sama juga, next, bangsa Israel bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan akibat menerima suara mayoritas 10 pengintai Israel saat kembali dari Kanaan. Lihat, 10 orang pengintai dari 12 itu berkata, oh, negeri itu baik, tapi musuh yang kita harus kalahkan para raksasa-raksasa. Kita nggak mungkin bisa mengalahkan para penduduk Kanaan. Sebaliknya, yang Yosua dan Kaleb hanya 2 orang, saudaraku. Mereka justru mengatakan suara kebenaran. Tidak, bersama Tuhan kita pasti akan bisa mengalahkan musuh dan menduduki tanah perjanjian. Jadi saudara, hati-hati dengan yang namanya tren. Hati-hati dengan apa yang namanya satu yang lagi ngetren. Kenapa? Karena kita boleh mengikuti tren asal itu tren yang baik. Tapi jangan terbawa arus tren yang salah. Nah, bagaimana cara tidak terbawa tren yang salah? Tetapkan standar dan value yang benar. Saudara, kalau kita sudah punya standar kekudusan, value yang benar tentang yaitu karakter yang penuh integritas, maka saat ada tren yang tidak baik, contohnya tren untuk kemudian yaitu memukul orang tanpa sebuah alasan, hanya untuk membuat kita happy, jelas itu sesuatu tren yang tidak baik, ya kan? Jadi kita harus belajar untuk tetapkan standar dan LGBTQ, ya, yang akan betul-betul memberi tren yang semakin kuat. Lihat bagaimana di televisi, di setiap film-film sekarang, ternyata kelompok-kelompok itu menekan kelompok Hollywood dan yang menciptakan film. Kalau mereka tidak memasukkan faham mereka, maka mereka akan diancam dan diintimidasi. Lihat bagaimana tren-tren juga di dunia politik. Mereka juga memberi sebuah tren dalam dunia fashion, bahkan sampai ke sekolah-sekolah dengan pengajaran-pengajaran itu. Nah, kita harus tetapkan standar dan value yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Lalu berikutnya, terbuka hanya kepada tren, ya. Jadi kita nggak boleh ketinggalan zaman juga. Boleh juga, harus ikut zaman, harus relevan, ikut tren, ya kan? Tapi hanya tren yang sesuai Alkitab. Katakan yes. Dan berikutnya, tolak semua tren yang bertentangan dengan Alkitab, ya. Kalau ada tren-tren yang tidak sesuai Alkitab, tolak baik-baik, ya. Tren tentang perselingkuhan, ya, tren tentang seks sebelum nikah, tren tentang cheating, tidak setia atau tidak jujur soal keuangan. Nah, walaupun lagi tren, tapi kalau tidak sesuai Alkitab, kita harus tolak dengan iman dan keberanian. Nah, jadi saudara, sekali lagi, untuk kita bisa menjadi seorang influencer, maka kita harus belajar menjadi seorang good follower. Dan kesimpulannya, nah, belajarlah menjadi seorang good follower supaya kita bisa
memberi pengaruh baik kepada orang lain. Ingat, sebelum kita menjadi penjala manusia, kita harus menjadi seorang pengikut Yesus yang baik. Dan syarat menjadi seorang good follower ada 3 poin yang kita sebut. Next, yang pertama, jangan ikuti contoh yang buruk. Walaupun itu orang tua kita memberi contoh yang tidak baik, ya. Walaupun orang tua itu sudah meninggal, tapi ada sebuah rekam memori yang buruk dari orang tua, jangan dicontoh, ya. Hanya contoh yang baik. Jangan dengarkan nasihat yang salah. Orang bodoh menerima semua nasihat, tapi orang bijak akan menimbang setiap nasihat yang dia baca maupun yang dia dengar, ya. Sampai hari ini masih ada nasihat yang berkata, kalau kamu terima vaksin COVID, tambah pengikut antikris. Itu jelas sesuatu ya hoax yang tidak benar, saudara ya. Jadi saya sarankan saudara, Anda bisa segera vaksin karena tidak ada hubungannya dengan antikris maupun microchip ya. Kita bisa makan chip ya, potato chip, tapi jangan terima antikris ya. Tapi vaksin COVID tidak ada kaitannya dengan yaitu antikris. Yang ketiga, jangan terpen yang salah ya. Jadi tidak harus ikut yang mayoritas. Kenapa? Tidak selalu mayoritas itu selalu benar, tapi tidak selalu mayoritas juga selalu salah. Jadi kita harus belajar menimbang dengan baik. Dan percayalah, ketika kita belajar menjadi seorang good follower, maka kita akan menjadi seorang yang betul-betul berdampak bagi banyak orang. Amin. Mari kita akan siapkan diri kita untuk menerima pengurapan dan kita akan naikkan pujian bersama-sama. Bagaimana kita mau menjadi pengikut Yesus yang baik sampai dalam sikap doa dan penyembahan.